الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu dosen teknik pegawai yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan yang rawuh pagi ini yang kami hormati, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian rutin pagi di hari Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi bagian dari amal soleh kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk absen nanti setelah pengajian berjalan berdiri dulu supaya tidak mengganggu narasumber dan saya. Karena nggak enak banget kalau kita ngomong kemudian pada ribut gitu ya. Jadi kesepakatannya ketika ngaji kita ngaji, tidak boleh ada yang tidak fokus mengikuti kajian. Kemudian absen nanti bisa kita teruskan setelah pengajian selesai. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, insyaallah yang akan menjadi narasumber kita pagi ini adalah beliau sesepuh kita, tokoh Muhammadiyah, Bapak Kiai Haji Muhammad Soleh. Mudah-mudahan beliau memberikan yuswa yang panjang, kemudian manfaatnya bisa kita rasakan di Unima khususnya dan umat pada umumnya. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, mari kita mulai kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kalimatani afuzu bihima maqaman mahmudah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa arsalahu basyiran wa nadhira. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang telah senantiasa dilimpahkan kepada kita. Sehingga dengan kesempatan, kekuatan, kesehatan yang diberikan oleh Allah, kita bisa bertemu dalam satu majelis yang istimewa ini. Tetapi Ustadz baru melihat kayaknya kok wajah-wajah baru lagi nih. Saya biasanya di kampus 2. Ini berarti kalau di kampus 2 ya yang sini enggak. Oh, kok iso ya? Kalau di kampus 1 yang sana juga enggak. Ya, karena jauh. Padahal mangkate sekomuntilan. Ning tetap orang menggok. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita coba untuk kesempatan pagi ini. Jadinya agak bingung saya ini. Harap neruske materine kono kok wonge beda. Ya sudahlah. Yang jelas pada pagi hari ini Ustaz akan sampaikan tentang Al-A'raf. Sebuah tempat yang berada di antara surga dan neraka. Namun lebih dulu Ustaz sampaikan bahwa saya mendapati tulisan di dalam madojik tempat ruangan tidurnya Kiai Ahmad Dahlan, ditemukan tulisan yang berbunyi, ya Dahlan, inna haulal a'dami wal umurul mu'ridati amamaka. Yang nulis ya Ahmad Dahlan sendiri. Wahai Dahlan, sesungguhnya
engkau akan berhadapan dengan a'dhamal umuri, urusan yang berat. Wal umurul mu'ridah huwa haulal a'dhami, dan umurul mu'ridati, dan perkara-perkara hal-hal yang bersifat menantang, menghalang. Mu'ridah itu maka berada di hadapanmu. Dengan kalimat ini sebagai stimulator penyemangat Kyai Haji Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah, sang pencerah itu, beliau sudah tahu bahwa di Muhammadiyah, apalagi di beliau yang memang menjadi founding fathernya, pendirinya, itu di hadapannya ada haulal a'zami, satu kondisi yang besar dan perkara-perkara yang menghadang mu'ridah. Itu ditulis di ruang tidurnya, sehingga ketika beliau mau sare itu pasti membaca tulisan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita bagian dari orang yang ada di jalur yang beliau dirikan, yang beliau prihatini ini, tidak akan lepas dari itu. Dengan tulisan ini dan saat ini Ustadz sampaikan, mudah-mudahan kemudian menyadarkan kita, termasuk saya, bahwa di Muhammadiyah itu tidak akan ada ringan. Jadi kalau kita mau mencari keringanan hidup di Muhammadiyah itu tidak akan kita temukan. Yang ada kemudian adalah merasa ringan. Udah gitu aja. Nggak ora usah dipikir dadi ringan. Sing sok dadi abot itu kan pikiran itu. Jarak kampus 1 kampus 2 iki pirang kilo tuh kok abot. Tapi andai kata ada, tolong ada di kampus 2 ada uang 100.000, teko ora kira-kira? Teko, semangat 100.000. Ning ana ngelmu ngono. Cara Temanggung Mbak. Itu. Oleh karena Bapak Ibu rahimakumullah, paling tidak dengan kalimat ini kita tidak akan menjadi bagian dari penghalang itu. Sudah. Makanya screening. Itu penting sekali. Anda di sini ingin menjadi Muhammadiyah dan berjuang atau Anda ingin apa ini? Harus dijelaskan. Sebab kalau tidak nanti akan terasa berat. Apapun jadi berat kalau kita memang tidak chemistry dengan apa yang akan kita aktivitas kita di dalam Muhammadiyah ini. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu bagi Ustadz Soleh itu saya tidak pernah memikirkan anak ini sudah saya lakoni wae akhirnya jadi ringan. Coba bayangkan Ustadz Soleh malam Ahad itu harus ngaji sampai sekitar 11-12 itu. Tetapi jam 4 pagi saya harus sudah hadir di Kalibanger Temanggung. Ya sudah nggak pernah saya pikir. Kok mangkat jam 2, jam 3 begitu saja. Agar bisa nderek ke jamaah sana untuk melakukan syuruk. Yaitu satu tataran ibadah sholat duha yang dilaksanakan paling awal, kemudian disebut sholat syuruk karena berlanjut dari jamaah subuh. Ini nampaknya UMM juga perlu ini. Jadi dari subuh, habis subuh kemudian mengkaji atau ngaji sampai waktu duha, sholat 2 rakaat baru bubar. Itu nampaknya perlu. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Lembaga sehebat ini pun jika kita kemudian tidak prihatin mencari inovasi, mencari bentuk yang ideal ke depan, tetap saya kelong animu ke UMM. Betul itu, monggo nanti podo dikalih bareng-bareng. Dan jika itu menurun, panjenengan kena. Tuh. Ye. Bapak Ibu rahimakumullah, mari. Pada kesempatan ini tulisan itu menjadi penyemangat kita.
Kemudian perintah Ahmad Dahlan kepada dirinya, qadir nafsaka, merapatlah engkau ma'allah wahdah kepada Allah. Ini wabaina yadaika, dan di sekelilingmu atau di tanganmu al-mautu, ada mati, wal aradu, dan pembalasan, wal hisabu, dan hisab, wal jannatu, dan surga, wan naru, neraka, wa ta'ammal mimma yudnika. Oleh karena itu perhatikanlah orang-orang yang ada di sekeliling kamu, bagaimana untuk bisa menjadi pendukung pergerakan ini. Makanya 10 eksponen Unima juga harus menjadi promotor suksesnya Unima itu wajib itu. Jamaah rahmatullah, wadak masiwah, dan tidak usah diperhatikan yang lain-lain. Itu tulisan yang ada di ruangan tempat tidurnya Bobo Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadilah Muhammadiyah yang besar ini. Jamaah rahimahullah, al-mautu, bahwa siapapun mukmin atau kafiron, berjuang atau tidak berjuang, pasti menuju titik mati. Itu pasti. Dan yang muda-muda silahkan Anda bisa berharap sampai tua. Boleh, karena masih ada kemungkinan tua. Cuma bagi yang tua, mau kemana lagi? Sudah. Kemudian sedikit ilustrasi dulu, bahwa manusia mukminan au kafiron, padha-padha mukmin utawa kafir sama, akan melalui 4 etapa itu. Yang pertama alam arwah, yang kedua dunia, yang ketiga barzah, dan yang keempat akhirat. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Allah hanya menyediakan track itu, 4 etapa itu. Taat atau tidak taat dengan Allah, siapapun tetap hanya akan melalui itu. Tuh ya, agak saya persingkat. Nah, sekarang kita ada di etapa kedua, yaitu dunia. Masih ada etapa berikutnya, barzah dan akhirat. Tetapi 2 etapa yang terakhir ini, Bapak Ibu rahimakumullah, itu bahagia sengsaranya sangat ditentukan bagaimana di etapa 2 ini. Celakanya etapa 2 yang sangat menentukan tentang berpengaruh terhadap etapa 2 berikutnya, itu waktunya sangat singkat. Rasulullah SAW menyampaikan umur ummati ala sittina au sab'ina. Umur umat itu rata-rata 60-70. 60-70. Makanya bagi kita yang sudah 70-an seperti Ustadz ini, ya wes tinggal tunggu pengumuman wae. Seperti itu. Dan perjalanan masih agak lama. Muga-muga. Muga-muga masih agak lama. Tapi kadang-kadang mati muda juga lebih baik. Karena dosa ini urung akeh. Nek wis tuwa kok ngene iki wis masyaallah. Ana niki dosa karo dosa. Hanya sebentar Bapak Ibu. 70 tahun, dan jika itu terjadi 70 betul, ya kita baru 2 menit di 2 alam berikutnya. Karena di barzah dan akhirat ini 1 harinya 1000 tahun. Ada beberapa ayat, salah satunya adalah di surah Al-Hajj ayat 47. Bagi Bapak Ibu yang mencatat, silahkan nanti. Oleh karena itu, saya kira Unima perlu menginovasi bahwa seluruh komponen yang ada di Unima ini adalah
rijalud dakwah, kudu iso dakwah. Syaratnya nek pendaftaran dosen atau tenaga kependidikan ya jajal kon khutbah dulu. Itu ke depan saya kira perlu itu. Jangan sampai ada keterbelahan agama kayak FAI kemudian yang lain enggak begitu agama di Unima ya dosa. Kok yo dadi ngomyang to Ki. Yang mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran panjenengan itu ke depan ini. Karena pendirinya sang founding fathernya seperti itu. Bapak rahmatullah, kemudian pada etape yang keempat kita sering memahami manusia ada di dua bagian, yaitu surga dan neraka. Dan itu pasti jamaah rahimahullah. Dan jika panjenengan tahu, sekarang ini banyak orang yang sudah meninggal itu kepengen kembali ke dunia lagi. Bagi mereka yang mati syahid pun kepengen kembali untuk syahid lagi. Bagi mereka yang baik itu kepengen lebih baik lagi. Dan bagi mereka yang tidak baik, mereka ingin beramal soleh. Tetapi tidak bisa lagi. Oleh karena itu mumpung kita masih ada di etapa 2 ini, yang endingnya kapan juga merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita untuk memiliki amal soleh yang baik dengan cara setiap laku kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya itu sendiri harus menjadi nilai ibadah. Dan untuk itu ora kok angel ora. Makan, minum, mengajar, menulis tidak sulit. Kalau sudah dimulai di bismillah itu kemudian sudah jadi ibadah. Bapak rahmatullah, itu sebagai mukadimah, iftitah. Dan sebagaimana yang tadi Ustaz sampaikan, pada kesempatan pagi ini adalah temanya Al-A'raf. Kalimat Al-A'raf menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Surat keberapa Mbak? Surat keberapa? Kiye, ulima orang ngerti. Kudune apal. Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Keberapa? Wah, seru nih orang member. Seharusnya itu matur Bu Rektor nanti. Itu seperti itu, Bapak Ibu rahmatullah. Dan setiap surat di dalam Al-Quran itu namanya diambil dari salah satu kata atau kalimat yang ada di dalam surat itu. Kecuali 2 saja yang tidak. Surat apa? Ora ketemu meneh. Aduh. Ada 2 surat yang nama surat itu tidak diambil dari kata yang ada di dalam surat itu. 1 Al-Ikhlas, betul. Surat keberapa? Dunke 114 An-Nas, 113 Al-Falaq. Kemudian berarti 112. Sing banyak begini. Aku lho niku surat Al-Baqarah yang kedua mau dereng hafal menapa malah sing 112 padahal malah kul huwallah toh. Itu 1 Al-Ikhlas, yang satu lagi surat yang namanya tidak diambil dari salah satu kalimat pun di dalam surat itu. Ada 2, 1 Al-Ikhlas, yang satu apa? Al-Fatihah. Ayo toh. Allah, Masya Allah. Ini akan piye? Saya khawatirnya panjenengan mati, kemudian bareng
mungkar nakir teko, lah kok teko tenan to kir Dik kowe ya. Ngono apa ya? Ternyata proses itu betul terjadi. Sekarang itu kita banyak orang ngandel ngono lho. Ya salat, ya zakat, ya poso, ya haji ngoten. Tetapi ora tekno ngandel karo cerita akhirat itu. Cetha kok maine ke. Banyak orang yang salatnya apik, Ramadane apik, korupsine ya sip. Bahkan di desa itu turun salat itu 1 2 3 meter terus ngapusi meneh. Juara toh. Malah medun karo serandali milih sing apik. Iya itu ya. Di masjid itu sering kehilangan serandal. Ayo iya wong serandale tinggal njaba toh. Di gereja yo enggak pernah kehilangan serandal wong tinggo mlebu. Jajal nang njaba mah colong wong Islam. Oleh karena itu jamaah rahmatullah mari di lembaga mulia ini harus dibangun satu chemistry. Kebersamaan yang katakanlah satu irama itu baru akan menjadi nyaman. Jika tidak kerja di sak unit kerja itu anane mengarah eren-erenan kuwi sudah. Nah, sampeyan ngono kae. Padahal sing kene ngunek kono ya sampeyan ngono. Itu Al-A'raf surat yang ke-7. Surah Al-A'raf nama itu diambil dari ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bainahuma hijabun. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Wa bainahuma utawi lan ing antarane rong kelompok nek cara pondok. Wa bainahuma hijabun. Di antara penduduk surga dan neraka, di antara surga dan neraka itu hijabun, ada hijab penghalang. Wa 'alal a'rafi rijalun, dan kemudian di tengah itu, di tembok penghalang surga dan neraka itu ada satu tempat yang tertinggi, makanya disebut Al-A'raf. Di tempat yang tertinggi rijalun, di situ banyak orang. Rajul itu sendiri sedangkan jamaknya rijalun. Ya'rifuna kullan bisimahum, yaitu orang yang ada di Al-A'raf ini ya'rifuna kullan. Bapak Ibu Ustadz Soleh ini sering saya menggunakan kitab kuning ya. Dan ini seharusnya wong Muhammadiyah kudune ngerti ini. Kemarin saya ngaji di Muntung, itu sampai digablogi oleh teman saya. Tak kira sampean ke NU. Loh, kok ngono? Haja aku kan kerep ngaji karo sampean kuning kan sampean cok kitab kuning. Apa nek kitab putihnya hayo iya to. Nek Muhammadiyah orang di kitab. Oh walah. Oh jebulane sampean ki Muhammadiyah. Kuwi. Yo pancen iya, ora kok ora duwe kitab ning ora iso maca kitab. Wong ki tak aturke Mas Dede juga enggak kersa kok. Monggo tak tukokke kitab. Padahal jamaah rahmatullah, hasanah Islam itu sangat penting. Mungkin penjenengan kalau buka satu konten yang akan kita ambil hanyalah mereka Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Rasulullah, sahabatnya, kemudian pengikutnya dan pengikut yang mengikuti pengikut itu, tabi'ut tabi'in. Itu mesti ada konten seperti itu. Ini konten yang sapa kuwi? Sama? Pak Disalafi wis ngono wae men ngerti. Itu mesti ngono kuwi. Kemudian saya bertanya, Anjuk Ghazali barangnya gua ring ndi? Ya toh? Ulama-ulama yang tidak masuk di tabi'ut tabi'in mau dibuang kemana? Imam Ahmad, Imam. Kalau diletakkan di mana kalau itu enggak dipakai?
Kalau itu jamaah penjelasan harus tahu di lembaga mulia ini bahwa Muhammadiyah itu tidak bermadhab, tetapi tidak meninggalkan imam madhab. Ini pegangi betul. Kalau di saudara kita Nahdlatul Ulama memang ada kaidah, termasuk disebutkan dalam dalam kitab I'anatut Thalibin bahwa seorang muslim harus mengambil ke salah satu dari 4 mazhab itu. Yaitu yang paling sepuh siapa? Paling sepuh adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Urutannya ngoten niku, tulis Mbak. Astagfirullah. Tanya kepada dosen FAI gitu. Jadi urutannya seperti itu. Bahkan ketika Syafi'i lahir itu Imam Hanafi itu. Jadi yang paling sepuh adalah Imam Abu Hanifah yang sering kemudian disebut madhab Hanafi. Kemudian urutan yang kedua Imam Malik yang sering disebut madhab Maliki. Kemudian yang ketiga Imam Syafi'i yang sering disebut madhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Yang keempat Imam Ahmad bin Hambal disebut madhab Hambali. Pengikutnya jangan Hambaliyah, keliru itu. Hanabilah. Bapak Ibu rahimahullah, kita harus tahu bahwa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Itu. Imam Malik juga ngaji kepada Imam Abu Hanifah. Mereka bisa berbeda kesimpulan hukumnya. Dan itu biasa seharusnya. Mendewe dadi perkara. Itulah jamaah rahmatullah. Oleh karena itu bagi kita imam yang madzhab itu menjadi kodifikasi, menjadi jalan di mana kita untuk memahami Al-Qur'an dan hadis juga melalui mereka, tidak menafikan. Tetapi tidak sebagaimana saudara kita kemudian mengambil salah satu, bukan. Dan itu juga tidak cuma Nahdlatul Ulama, di dunia seperti itu juga. Di Pakistan itu lebih kuat Hanafiyah, kemudian di Makkah Madinah itu Hanabilah atau Hambaliyah itu. Di kawasan Asia Timur ini Syafi'i, iya paling berat Syafi'i itu loh. Paling hati-hati, paling berat. Contohnya di Syafi'i itu yang namanya perempuan harus pakai cadar. Itu. Nek ana pitik ketunjang montor wis kejet-kejet itu menurut Syafi'i haram. Wong ora disembelih tetap mati. Tetapi Imam Malik selama masih obah-obah berarti isih ana nyawane dadi halal. Ning Imam Magelang itu tergantung pitike. Nek pitike cilik pakai Syafi'i. Wong ming cilik. Haram wong iki ora disembelihke tetep mati. Tapi gandeng jago gede tur bangkok sisan ngalih ring Imam Malik. Allahu Akbar. Jadi bener itu Gus Bak sok muni di Indonesia ini orang loncat-loncat mazhab itu. Digolek sing cocok karo sing sekolah. Malah dhewe ra cetha guys. Ya Allah. Nggih. Jamaah rahimakumullah. Makanya wanadau ashabal jannati, dan jika orang-orang yang ada di A'raf itu noleh ke kanan, kemudian mereka melihat orang-orang saudara-saudaranya yang ada di surga. Assalamualaikum, mengucapkan salam.
alaikum, keselamatan atas kamu semua yang sudah di surga. Lam yadkhuluha, mereka belum bisa masuk. Wahum yatma'un, padahal mereka sangat kepingin. Nanti kita jelaskan, insya Allah masih ada waktu, kita jelaskan siapa tuh yang ada di situ. Kemudian kira-kira ini hadirin majelis taklim ini ada ikut di situ atau enggak kira-kira. Apa nang sisih kiwa wallahu alam. Wa idza surifat absaruhum bitilqa ashabin nari, dan apabila mereka itu melihat ke sebelah kiri penduduk neraka, qalu, mereka berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Wahai Tuhanku, jangan hendaknya Engkau jadikan aku bersama dengan orang-orang zalim itu. Ini Al-A'raf ayat 46-47. Silahkan penjenengan ingat-ingat, nanti bisa dilihat kembali di Al-Quran penjenengan di rumah. Jamaah rahimakumullah, tafsirnya lama dzukira ta'ala mukhatabatan ahlul jannati ma'ahlun nari nabaha anna bainal jannati wan nari hijaban. Pada keterangan ini, ayat ini Allah menjelaskan bahwa antara surga dan neraka di situ ada pagar penghalang. Tapi penjenengan jamaah rahimakumullah, tulun bainal jannati wan nari khubisa alaihi nasun min ahli dzunub. Bainal jannati wan nari, yaitu satu jurang. Tapi nek jurang itu menurut kita pengertiannya ke bawah. Sedangkan ini Al-A'raf itu yang di atas. Tulun bainal jannati wan nari, yang terletak antara surga dan neraka. Khubisa alaihi nasun, di situ dijadikan untuk menahan. Khubisa itu menahan. Nasun manusia-manusia min ahli dzunub, yang ahli berbuat dosa. Bainal jannati wan nari, yang terletak antara surga dan neraka. Itu sekali lagi bahwa ahli dzunub, orang-orang yang biasa berbuat dosa. Jamaah rahimahullah, orang-orang non muslim tentu tidak ada di Al-A'raf ini, karena mereka sama sekali tidak punya amal soleh. Amal solehnya terhalang oleh kekufuran mereka. Mereka ini yang ada di situ itu muslimin, termasuk orang-orang fasik. Orang fasik adalah orang yang ya wong Islam, ya mukmin, tetapi sangat mudah melakukan dosa. Itu orang fasik. Jadi tidak menepati janji ya enteng wae. Dan juga mudah berjanji. Sudah janji jam 8 ya lebih dan sebagainya itu. Itu kita sangat mungkin seperti itu. Itu orang fasik. Bahkan sampai amaliyah-amaliyah sayyi'ah, amal sing Allah yang banyak sekali. Bahwa anahum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Sama tadi. Ulaika ashabul a'raf walam lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka ada di tempat itu, a'raf itu, wa hum yatma'un, padahal mereka ingin sekali kembali untuk segera masuk ke dalam surga. Kemudian hadis yang menjelaskan tadi, ada satu penduduk A'raf lagi yang mereka itu berjihad tetapi tidak, bahkan syahid, tetapi tidak mendapat minta izin kepada orang tua. Innahum qaumun kharaju usatan bighairi idni abaihim fakutilu fi sabilillah. Inilah Bapak Ibu sekalian, ternyata orang-orang yang kemudian syahid itu pun harus mendapatkan izin orang tua ketika berangkat.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika panjenengan dari rumah yang masih punya orang tua merasa sudah dewasa, padahal juga terjangkau, kenapa tidak pamit ke tempat ini atau pakai alat komunikasi? Wis teko mangkat wae wong toh bapakku yo ming wong desa. Aku kan dosen ngono gaya banget. Padahal beliau punya otoritas yang sangat tinggi karena otoritas itu mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulailah Bapak Ibu, panjenengan yang masih punya orang tua, tolong jika panjenengan hendak berangkat ke kerja ya mbok pamit. Senajan wis tuwa, ciumlah tangan mereka, rontok doa-doa mereka. Nggih. Tapi kemarin saya didoakan tuh ngantek suwi, rada pegah kayoan. Ada orang ngemis, minta wae 5.000 arep nyusui. Nggo kula susui, kula cok 1.000 mawon kok pengemis jujur. Mboten sah, mboten niki kula ajeng sewu, mboten sah pun niki pun jenengan sedaya. Walah matur nuwun terus ndongake. Mangke dalu kula ajeng tahajud. Saya sampai Pak nek 5.000 ora marak kita tahajud. Nek kok ya semangat ngono, walah ndongake ngasek dawuh. Mpun nggih, mpun dongane pun kanthi sanget. Mangke riyen, waduh. Aduh ya, itulah Bapak rahmatullah. Jadi kenapa kita tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu? Ming duit semono lah, dongane mengalir terus. Ya Allah. Nah, orang tua juga seperti itu, Bapak Ibu penjenengan yang masih punya, tolong. Kalau sekarang Mas Dedek yang jauh misalnya, komunikasi tiap hari itu. Karena kedekatan emosional kita dengan mereka itu mengalirkan doa-doa mereka. Aduh ya Allah, rasanya itu cok wis iso dhewe ya toh. Nggih, jamaah rahimakumullah. Makanya mari dari kita memahami itu, wahum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum faqa'adat bihim sayyi'atuhum anil jannati. Tetapi mereka itu ditahan untuk tidak masuk surga karena qa'adat dicegah oleh sayyi'atuhum, amal buruk mereka. Ustaz, masih ada waktu berapa? Nggih, kalau saya pakai kitab ya nanti tidak. Ya? 10. Oh iya. Anil jannati wa khalafat bihim hasanatuhum anin nari. Dan juga mereka menahan mereka itu kebaikannya dari neraka. Jadi dosanya menahan mereka untuk masuk surga, tetapi amal solehnya menahan mereka untuk masuk neraka. Jadilah mereka di Al-A'raf itu sampai waktu ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah rahimakumullah, di sini dijelaskan fabainamahum kadzalika idza tala alaihim rabbuka faqala lahum idhabu fadkhulul jannata fa inni qad ghafartu lakum. Jamaah rahimakumullah, dengan hadis ini kita menjadi optimis bahwa insya Allah orang-orang yang di A'raf itu pada endingnya tetap menjadi ahli surga, tetapi lek mlebu keri. Nggih. Ning yo isih luwih dhisik ketimbang sing mlebu neraka ning duwe la ilaha illallah. Nggih. Fa bainamahum kadzalika idza tala alaihim rabbuka, menunggu sampai tala alaihim rabbuka. Rob mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala itu ittola'a, mendatangi mereka. Faqala lahum, kemudian Allah berfirman kepada mereka,
idhabu, pergilah. Fadkhulul jannata. Ini pakai wawu jamak. Dan masuklah kalian semua ke surga. Fa inni ghafartu lakum. Karena sesungguhnya aku telah mengampuni kamu semua. Itulah jamaah rahimahullah. Ada makom yang disebut Al-A'raf itu. Siapa yang ada di situ sudah Ustadz jelaskan, yaitu mereka yang seimbang wazannya, timbangan amalnya, atau mereka yang mati syahid sekalipun tetapi berangkat jihadnya tidak mendapatkan izin orang tua. Oleh karena itu jika penjenengan berangkat kerja itu dalam hal mencari nafkah, mencari rezeki, sudah niat dengan baik, maka akan lebih hebat lagi jika kemudian mendapatkan izin dari orang tua. Syukur yang dekat ya didatangi, kemudian mohon didoakan. Paling entek wong tua itu salaman kemudian dicucup astane. Wanada ashabul a'rafi rijalan bisimahum qalu ma'ghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Orang-orang di A'raf ini mengenal mereka yang ada di neraka. Pemimpin-pemimpin mereka. Wes, tokoh-tokoh politik oka sing dono neraka. Ya, umpamanya ini abad tenan kok ya. Ustaz kadang-kadang sampai berkesimpulan main di politik iku ora dosa wae wis bejo. Nek ganjaran kita ora nono. Ayo wis babuk wae kita. Karena satu saja sudah. Ada satu kondisi di mana kita harus mengalahkan orang lain. Iku wis marake dadi untuk apik iku ya ngrekoso. Yes. Padahal ora mungkin kok dhewe arep aku tak melu ning tak kalahan ngono ya ora mungkin. Allahu Akbar. Ya. Orang-orang di Al-A'raf ini mengenal ya'rifunahum, mengenal tokoh-tokoh mereka yang ada di neraka. Kemudian qalu ma aghna ankum jam'ukum. Orang A'raf menyampaikan kepada penduduk neraka yang pemimpin-pemimpinnya itu, ma aghna ankum jam'ukum, mana hartamu yang engkau kumpulkan dulu. Wa ma kuntum tastakbirun, dan mana harta yang kamu sombongkan itu. Aduh, Ustaz itu baru saja bertanya. Ada seorang kaya di daerah saya, di kampung saya, itu nanggap wayang saja enteke 100 juta lebih. Saya tanya, njur entek piro? Kan satu pertanyaan biasa. Ternyata pertanyaan saya itu jawabannya tidak sesuai yang saya inginkan. Telas sementen, tidak. Kula namung ngelongi. Dadi ini oke banget nek kelong 100 juta ke kula namung ngelongi. Padahal nek saya wis marake gendeng nek duit 100 juta itu. Ya. Iki kan do kersa ngaji kan kelasnya nyato 1000 wis ampuh iki. Panjenengan nyekel 20 juta cash ngono orane teko ngaji, mulang barang megah. Wis, enggak level. Makanya nek ana sing triliunan ki yo wah wis subhanallah. Ahaula iladzina aqsamtum la yanaluhumullah birahmatin udkhulul jannata wala khaufun alaihim wala antum ya tahzanun. Dan mereka itu hanya dibagai kecil saja, aqsamtum dibagai kecil saja. Yang menurut mereka sudah besar, karena pembandingnya adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu jamaah rahimahullah, mari kita di dalam perjalanan hidup di etapa kedua ini, maka haruslah berjuang. Tembung berjuang itu pasti terjadi pada setiap diri manusia. Itu pasti. Dan jika dengan berjuang ini
itu kita menemukan apa yang harus kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Toh jika kita tidak ada di jalur perjuangan, kita pasti tetap akan berjuang di jalur-jalur yang tidak ilahiyah atau islamiyah. Karena hidup itu adalah jihad, aqidatun wa jihadun. Fa innal hayata, karena sesungguhnya hidup itu adalah keyakinan dan perjuangan. Orang yang berjuang di jalan Allah, di dalam organisasi Muhammadiyah misalnya atau Nahdlatul Ulama atau di lembaga pendidikannya yang istimewa ini, itu adalah juga perjuangan. Dan Ustadz Soleh sering menyampaikan, Bapak Ibu rahmatullah, penjelasan tidak usah kecil hati meri dengan Al-Qasam, tidak usah. Peperangan itu ada endingnya, kalah atau menang. Tapi penjenengan berjuang di dunia pendidikan tidak akan pernah berakhir. Karena setiap ada output yang kita hasilkan, mbuh engko outcome kaya ngopo ki dhewe ya ora tekno mudeng, tetapi selalu muncul generasi yang baru. Makanya menurut saya berjuang di dunia pendidikan itu adalah lebih istimewa ketimbang ada di medan perang. Kecuali memang mendewe perang itu sejenis. Itulah jamaah rahimahullah yang kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa perisani lagi di surah Al-A'raf ayat yang ke 47, 46, 47 nanti diperisani dan bisa diperdalam lagi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka syukur kepada Sayyidi Muhammad Soleh yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga menjadi kebaikan untuk semua. Amin. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, demikian kajian rutin untuk Jumat ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Bagi Bapak Ibu